Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, ayyuhas shaimun was shaimat, hafizakumullah. Berbahagia dan sekaligus saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini saya dikumpulkan oleh Allah bersama dengan calon-calon ahli surga yang menjamin bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin sholat subuh seperti ini menjadi ahli surga. Bukan saya, tetapi Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, telah menjamin dalam hadis sahih dengan sabdanya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang rajin salat al-bardain, al-bard itu dalam bahasa Arab artinya dingin. Di negara Arab sana kalau sudah masuk musim dingin biasanya terasa dinginnya itu pada saat subuh dan asar. Makanya disebut al-bardain, dua waktu yang dingin, yaitu para ulama menjelaskan itu adalah as-subh wal asar, subuh dan asar. Apa jaminannya? Dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Jadi kalau pengen menerapkan kriteria sifat-sifat ahli surga, maka kita harus rajin sholat subuh. Semoga terus kita istiqomah menjalani sholat subuh berjamaah seperti ini, bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi terus berlanjut sampai Allah menjemput kita dan kita mendapatkan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, mana yang lebih baik, menjadi orang penting atau menjadi orang baik? Menjadi orang baik. Baik dan penting. Bapak Ibu, perhatikan perjalanan kehidupan manusia saat ini. Begitu banyak yang berusaha dengan sekuat tenaga menjadi orang penting. Betul? Menjadi orang penting itu baik, tetapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting. Orang baik itu dalam terminologi syar'i dalam agama kita itulah orang soleh. Kalau perempuan, solihah. Kalau bisa menjadi orang baik dan penting, tentu jauh lebih baik lagi. Jadi banyak orang berusaha untuk menjadi orang penting tanpa memperhatikan apakah ketika dia menjadi orang penting itu baik untuk dirinya atau juga baik untuk orang lain. Tapi menjadi orang baik itu jauh lebih penting, dan inilah yang terus kita upayakan. Inilah yang harus terus kita perjuangkan. Kehadiran kita di rumah Allah di Masjid Asy-Syifa ini pada subuh seperti ini juga dalam rangka
bagaimana kita menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang soleh. Nanti malam insya Allah berdasarkan kalender hijriah kita berarti sudah masuk apa yang disebut dengan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir dari bulan si Ramadan. Dan 10 hari terakhir dari bulan si Ramadan berbeda dengan hari-hari yang lain, dengan hari-hari Ramadan yang lain yang sebelumnya, tanggal 1 sampai tanggal 20. Dan Nabi SAW juga menyemangati kita untuk membedakan dan memperlakukan secara istimewa 10 hari terakhir itu. Yang diantaranya Nabi SAW menyemangati kita dengan sabdanya, seperti dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, taharrau lailatul qadri fil ashr awakhir. Kenapa 10 hari terakhir kita harus melipat gandakan kesungguhan kita? Karena di dalamnya ada apa? Malam Lailatul Qadar. Carilah dengan sungguh-sungguh. Kata taharri itu Bapak Ibu badlul juhd, mencari tapi dengan sungguh-sungguh, mengerahkan potensi tenaga sehingga siap mengorbankan kegiatan aktivitas apapun untuk mendapatkan itu, dan merasa rugi kalau terlewatkan. Makanya taharrau, cari dengan sungguh-sungguh, korbankan semua kesibukan, alokasikan, programkan dengan sungguh-sungguh untuk meraih, mendapatkan Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Apa ya? Dalam rangka apa? Tidak lain supaya kita juga menjadi orang baik, keluarga kita menjadi orang baik. Makanya Nabi SAW ketika memburu dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar tidak menikmati ibadah sendirian. Kalau kita mencintai dan bangga sebagai umat Muhammad SAW, kita ikuti Rasulullah SAW begitu memasuki 10 hari terakhir ini. Testimoni yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashr ahya al-laila, menghidupkan malam dengan ibadah, wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Jadi mengajak keluarganya semuanya, anaknya, istrinya, menantunya, semua diajak. Kita juga ajak masyarakat kita bersama-sama supaya tidak soleh sendirian. Anaknya juga menjadi putra putri yang soleh dan solihah, keluarganya, usrahnya menjadi usrah solihah. Kalau masyarakat juga semangat, disemangati dan bersama-sama menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, juga akhirnya menjadi masyarakat mujtama' saleh. Bapak Ibu, kalau keluarga kita solihah, putra putri kita soleh solihah, masyarakat kita soleh, kira-kira bangsa dan negara kita soleh apa tidak? Menjadi baik apa tidak? Pasti. Jadi kalau kita melihat potret kehidupan bangsa dan negara kita seperti sekarang ini belum baik, ya, kita harus jujur mengatakan belum baik semuanya. Itu tidak lepas diantaranya cerminan dari kehidupan keluarganya. Betul apa betul? Sebab kalau keluarga itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Nah, disinilah pentingnya. Kalau benar jujur kita ingin anak-anak kita, keluarga kita betul-betul menjadi usrah salihah, putra putri kita putra yang saleh dan salihah, diantaranya 10 hari terakhir ini harus dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagaimana Nabi SAW tidak menikmati ibadah sendiri, tapi membangunkan dan mengajak keluarganya bersama-sama untuk berburu malam Lailatul Qadar. Apalagi kita masih berada dalam ujian pandemi COVID-19 ini. Ini adalah kondisi yang dalam bahasa yang sering kita dengar extraordinary, keadaan yang luar biasa. Untuk yang kedua kalinya, tidak pernah kita prediksi Ramadan masih diuji dengan pandemi COVID-19. Dalam kondisi yang extraordinary, dihadapkan dengan situasi kondisi yang luar biasa, karena dampak virus corona ini luar biasa. Bukan hanya negeri kita, tetapi telah menjadi global pandemik. 215 negara lebih yang terkena dampaknya.
dan memiliki dampak dalam berbagai macam sisi kehidupan. Maka ini keadaan yang luar biasa. Menghadapi keadaan ujian yang luar biasa ini, ibadah kita tidak boleh biasa-biasa saja. Kedekatan kita dengan Allah tidak boleh biasa-biasa saja. Harus dihadapi dengan ibadah yang juga luar biasa. Dan di depan kita nanti malam, mulai nanti malam ada al-ashrul awakhir. Ini adalah kesempatan baik untuk menunjukkan bahwa kita ingin secepatnya pandemi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan 10 hari terakhir yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kita manfaatkan dengan maksimal dengan qiyam Ramadan kita, tahajud kita, tilawatul Quran kita, doa kita, tangisan-tangisan kita, dalam doa-doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan virus corona ini secepatnya akan diangkat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berjuang menjadi orang baik? Karena pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, orang soleh itu, orang baik, orang soleh itu dijamin oleh Allah, dialah calon penghuni surga. Jadi kalau kita tidak berjuang menjadi orang soleh, akan dijauhkan dari surga. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendidik anak-anak kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah, nanti khawatir kita tidak bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar kita itu di surga. Mana dalilnya? Ayat yang tadi saya baca di muqaddimah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas menjelaskan, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Ayat ini yang ada di dalam surat Al-Furqan, Al-Anbiya, ya, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menetapkan, dan ketetapan Allah tidak akan pernah berubah. Walaqad katabna fiz zabur, dan sungguh kami telah menuliskan, menetapkan di dalam kitab-kitab suci, termasuk dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri, setelah ditulis dalam Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Apa ketetapan Allah itu? Annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, bahwa sesungguhnya bumi Allah itu hanya akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Kalau Bapak Ibu memiliki kitab tafsir di rumah, termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip pendapat beberapa ulama tafsir dari kalangan sahabat. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini merupakan berita informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kepastian bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat itu akan diberikan kepada orang-orang soleh. Lalu beliau mengutip di antara pendapat ulama-ulama tafsir, ada di antaranya pendapat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang pakar tafsir dari kalangan sahabat. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ard di situ adalah bumi Allah di dunia dan di akhirat. Termasuk beliau mengatakan ardhul jannah, termasuk bumi surga. Artinya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan keputusannya bahwa orang-orang soleh saja yang hanya akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, menjadi orang soleh, menjadi ayah yang soleh, menjadi anak yang soleh, putri yang solihah, keluarga yang soleh, itu pilihan atau sebuah keniscayaan, bukan lagi pilihan. Kadang-kadang kan ada sebagian orang, itu mah urusan saya, mau jadi soleh apa tidak, anak saya mau jadi apa, kan itu urusan saya, tetangga saya mau kayak apa mah biarin dia. Kadang-kalanya muncul ungkapan-ungkapan cuek, istri saya mau kayak apa itu mah terserah dia,
Saya mau jadi apa juga terserah dia. Anak-anak saya mau soleh mau nggak soleh itu kan urusan dia udah gede. Kadang-kadang muncul ungkapan-ungkapan seperti lah, ini tidak boleh menjadi opsi, ini bukan pilihan lagi. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menggariskan seperti itu, berarti menjadi orang soleh, memiliki anak yang soleh dan solihah, membangun keluarga yang solihah, menginginkan masyarakat yang soleh, ini adalah harus diperjuangkan, harus dengan sungguh-sungguh kita wujudkan bersama-sama, bukan lagi pilihan, opsi. Makanya kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa, perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, harus saling bahu membahu, tolong menolong, suami istri, ayah bunda, keluarga, semuanya bahu membahu, ingat mengingatkan. Masyarakat juga demikian, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik, supaya semuanya jadi orang soleh, dan akhirnya nanti semuanya menjadi ahlul jannah. Karena annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan menjadi orang soleh itu nikmat. Karena kalau menjadi orang soleh, Bapak Ibu, hidup dan mati pada saat masih hidup maupun sudah meninggal dunia, itu terus mendapatkan aliran doa, selalu didoakan oleh kaum muslimin dimanapun. Bahkan setiap kali sholat selalu didoakan oleh kaum muslimin. Bapak Ibu, kalau tasyahud, ketika kita sholat tasyahud, di antara doa yang kita baca yang diajarkan Rasulullah SAW apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kan itu yang kita baca, ya Pak ya? Assalamu alayna, apa artinya? Assalamu alayna, semoga keselamatan, ketentraman, kedamaian, tentu fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat, alayna, atas kami. Kemudian wa ala ibadillahi salihin, dan juga untuk hamba-hamba Allah yang saleh dimanapun berada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, fa idza qultumuha fa innakum idza qultumuha, maka jika kalian semua membacanya, ya, termasuk dalam salat kita membaca dalam setiap salat kita, asabat kullu abdin salihin, maka akan menimpa hamba Allah yang saleh fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Jadi ketika kita membaca doa itu, maka doa ini mengalir mengenai semua hamba Allah yang saleh dimanapun dan kapanpun, bahkan kata Nabi di langit dan di bumi. Sebagian ulama hadis menjelaskan al-ahya minhum wal amwat, termasuk orang-orang soleh yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal dunia, terus dapat aliran doa. Dia sholat, dia berusaha untuk menjadi orang soleh, bersungguh-sungguh dengan puasanya, dengan ibadah-ibadahnya, yang kalau menurut hitungan manusia umurnya juga kita semuanya terbatas umur kita. Kata Nabi, usia umatku antara 60-70 tahun, itu usia rata-rata. Masya Allah, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya lebih daripada itu dapat bonus banyak. Artinya kita tidak lama di dunia ini, tapi terus dapat aliran doa. Saudara kita yang di Amerika sholat membaca doa ini, kita dapat di sini. Yang di Australia, yang dimanapun, semua dapat. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi Al-Hakim mengatakan, ya, beliau menegaskan, man arada ayyahdha fi hadzal salam, barang siapa yang ingin mendapatkan bagian keuntungan salam yang dibaca oleh setiap makhluk Allah, hamba Allah yang sholat, yang sholat seperti yang kita baca dalam setiap sholat kita,
Faliyakun abdan salihah, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh menjadi hamba yang soleh. Wa illa hurima hadzal fadlul azim, kalau tidak maka dia akan terhindar jauh dari karunia Allah yang agung ini. Maka dengan demikian bukan lagi opsi pilihan, tapi memang harus diperjuangkan. Dan diantara yang sampai ke mayit, bermanfaat untuk mayit ketika sudah meninggal dunia apa? Semua ulama sepakat diantaranya doa. Dan inilah nikmatnya menjadi hamba yang soleh, dia terus dapat aliran doa. Kalau orang meninggal dunia didoakan, berarti ketika dia masuk liang lahat kubur apa? Diperluas, jembar, lebar kuburnya, padahal sempit. Kubur itu zulm, gelap, tapi kemudian menjadi terang. Dimudahkan pada saat yaumul mahsyar, dan kemudian akhirnya seperti ayat tadi, kemudian nanti menjadi ahlul jannah, meraih kenikmatan yang abadi dan hakiki. Karena kalau sudah di akhirat itu abadi. Kemudian ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara keuntungan dan keistimewaan menjadi orang soleh, dan inilah mengapa kemudian harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh, termasuk setiap kali mendapatkan momentum musim kebaikan, ada momentum-momentum untuk melipat gandakan kesolehan kita, kita manfaatkan dengan maksimal. Seperti ketika masuki 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena kalau bicara Lailatul Qadar, maka kita berbicara tentang ya, surat Lailatul Qadar yang kalau kita baca Bapak Ibu ayat demi ayatnya itu semuanya isinya menggiurkan, sehingga sayang untuk dilewatkan. Apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah tegaskan Lailatul Qadar itu malam yang dipilih oleh Allah dan menjadi mulia karena dipilih, diturunkan apa? Al-Quran. Dan dunia ini berubah dengan Al-Quran, mengeluarkan manusia dari beragam kegelapan menuju kepada cahaya Islam. Dengan Al-Quran itulah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Nabi SAW berhasil menyelamatkan umat manusia dari beragam kegelapan menuju cahaya Islam. Di dalam surat Ad-Dukhan Allah tegaskan Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, malam yang diberkahi. Bukankah selama ini kita mengharapkan barokah dari Allah? Betul Pak? Kalau Bapak Ibu mengawinkan putra putrinya, atau kita menghadiri walimah pernikahan putra putri saudara teman kita, tangga kita, kita biasa mengucapkan doa. Di antara doa itu memohon keberkahan rumah tangga itu, betul? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau kita berusaha, ada yang mau bisnis, usaha, jualan, pasti mengharapkan apa? Berkah. Dan jualan apa saja, kata barokah di Indonesia ini sangat familiar, karena begitu semangat dan inginnya kita semuanya mendapatkan barokah. Ada toko bangunan namanya barokah, warung-warung makan barokah, punya perusahaan UD namanya UD barokah, selalu ada barokah, barokah, karena betul kita mengharap keberkahan. Nah, Lailatul Qadar lailah mubarakah. Jadi kalau kita jujur mengharapkan rumah tangga kita diberkahi oleh Allah, ingin usaha kita diberkahi oleh Allah, kehidupan ekonomi kita diberkahi oleh Allah, kehidupan berbangsa bernegara ini diberkahi oleh Allah, di hadapan kita ada malam yang diberkahi oleh Allah, ini kan berarti harusnya menggiurkan. Sama seperti tadi Pak Bu, man sholal bardaini dakhal jannah, harusnya ini penawarannya menggiurkan kan? Siapa yang sholat subuh dan asar pasti masuk surga. Menggiurkan gak ini? Harusnya menggiurkan. Kalau menggiurkan harusnya Masya Allah, karena jaminan masuk surga. Dan kita semuanya
berkepentingan mengharap masuk surga, selamat dari api neraka. Tapi ya begitulah kadang-kadang manusia, tawaran-tawaran dari Allah maupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya tergiur dengan tawaran itu. Tapi kalau seandainya bunyinya man shallal bardaini fi masjid asy-syifa raja'a minal masjid wa ma'ahu milyun rupiah misalnya Pak, siapa yang rajin salat subuh dan asar di masjid asy-syifa pulang dari masjid masing-masing membawa 1 juta rupiah, kira-kira mana yang lebih menggiurkan? Ya begitulah manusia, padahal jelas katanya pengen masuk surga, malam yang diberkahi katanya pengen barokah, tapi enggak ada kesungguhan untuk mengejarnya, meraihnya. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Masyaallah, setiap ayatnya dalam satu surat itu kata Lailatul Qadar sampai disebut 3 kali Pak, diulang-ulang oleh Allah untuk mengingatkan kita, membangunkan kita, kesadaran kita supaya tidak main-main dengan malam ini, supaya ada kesungguhan untuk mengejarnya. Ajak keluarga kita untuk bangun, untuk mengejarnya, sampaikan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengejarnya, apalagi kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Maka saya beberapa kali mengatakan, dulu sebelum Ramadan kan kita sering berdoa. Apa doa kita sebelum Ramadan Pak? Memohon untuk dipertemukan dengan Allahumma ballighna Ramadan, betul kan? Kita berdoa karena apa? Karena kita rindu untuk bertemu dengan Ramadan. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan telah kita jalani. Hari ini hari ke-20, berarti tinggal sepertiga lagi. Dan di dalam 10 hari terakhir itu ada Lailatul Qadar. Harusnya kita juga rindu. Makanya salafun salih itu diantaranya menyertakan kerinduan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar itu dalam doa-doa mereka. Maka diantaranya mereka berdoa Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Sama seperti ketika mereka berdoa untuk bisa dipertemukan dengan Ramadan. Begitu sudah bertemu Ramadan, memasuki 10 hari terakhir, mereka berharap untuk bisa bertemu dan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar waktubna mimman syahida Lailatul Qadar. Bapak Ibu pernah mengikuti siaran live tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Coba dengarkan di antara doa-doa, atau nanti cari rekaman-rekamannya. Kalau sekarang kan lagi musim pandemi, agak dikurangi juga bacaan-bacaan Qur'annya, dipersingkat. Coba cari di akhir-akhir itu imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu diantara doa-doa yang dibaca dalam doa-doa apa? Allahumma wafiqna bilailatul qadar, Allahumma wafiqna bilailatul, ya Allah berikan taufik, kemudahan, keberhasilan kami untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ini perlu untuk kita terus senandungkan dalam doa-doa kita, mohonkan kepada Allah. Seperti ketika kita rindu bertemu dengan Ramadan, maka kita juga sertakan dalam doa kita Allahumma ballighna Lailatul Qadar, Allahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Karena orang kalau pengen sesuatu ya, dan kemudian meyakini bahwa ini tidak akan pernah kita dapatkan tanpa pertolongan dari Allah, maka biasanya akan selalu menyertakan dalam doanya. Betul, betul. Kalau kita punya anak mau ikut tes kuliah, pasti kita juga bantu dengan doa, betul? Kalau ada keluarga kita berumah tangga, kita bantu. Ada urusan, kita mau bisnis, dalam kondisi seperti ini kita minta Allah dimudahkan urusan kita. Dan ketika kita sertakan dalam doa kita itu apa? Tahiyatun nafs, menyiapkan fisik dan kondisi kita, dan menjadi motivasi bahwa Lailatul Qadar ini momen yang kita rindukan, sehingga ada perasaan sayang kalau kemudian momentum yang luar biasa ini terlewatkan. Disinilah kemudian doa itu menjadi inspirasi dan motivasi, semangat. Maka terus kita sertakan dalam doa-doa kita untuk menyemangati kita. Dan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan dengan Ramadan, kemudian kita dengan gembira menyambutnya, dan kegembiraan ini kita ungkapkan dengan ungkapan apa? Marhaban. Marhaban apa biasanya? Ya Ramadan, kan begitu ya? Nah, harusnya menjelang Lailatul Qadar ini supaya kita semangat
untuk meraihnya dan kemudian semangat untuk menggapainya, kita juga ucapkan marhaban ya Lailatul Qadar. Selamat datang momen-momen datangnya Lailatul Qadar. Jadi menggiurkan, tanazzal malaikatu warruh, masya Allah, malaikat itu turun pada malam itu sehingga bumi Allah ini dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah, dan turunnya itu berangsur-angsur. Makanya lafaz dalam ayatnya tanazzal, Allah tidak mengatakan tanzil. Tanazzal itu turun berangsur-angsur sampai kemudian seluruh malaikat memenuhi bumi Allah ini, termasuk warruhu fiha, termasuk malaikat Jibril. Dan Bapak Ibu, apa yang dilakukan malaikat ketika turun ke muka bumi menemui hamba-hamba Allah atas izin Allah? Pasti yang dibawa itu rahmat dan barokah. Baik Bapak Ibu hafizakumullah, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat saya dan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita balighna Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahumma wafiqna bi Lailatul Qadar. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita, qiyam tilawatul Quran kita, dan seluruh amaliyah Ramadan kita, dan kita dikuatkan iman fisik kita untuk bisa menyempurnakannya sehingga kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.